adalah Kak Muhammad Rafli yang aku kenal sebagai Ketua Divisi di bidang Pusdit LPM Penalaran UNM. Selain itu, Kak Rafli juga ini asalnya dari bidang keilmuan bimbingan dan konseling loh teman-teman. Gak beda jauh dari jurusan aku. Selain itu, Kak Rafli juga adalah penerima dana hibah 3 tahun berturut-turut PKM. Oh iya, ada juga nih pepatah yang mengatakan Kak Rafli, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan solusi dari saya adalah perkenalan. Baiknya Kak Rafli perkenalan dulu nih sama teman-teman sahabat nalar di rumah. Oke, halo teman-teman sobat nalar, kenalin nih, aku Rafli dari Divisi Kepustakaan dan Penerbitan yang saat ini menjadi mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2019. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui dan aku ketahui, Kak Rafli ini adalah salah satu penerima dana hibah 3 tahun berturut-turut yang membuat aku tertarik untuk mempertanyakan atau menanyakan bagaimana pandangan kakak nih terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini, Kak. Nah, untuk hal yang ingin dipertanyakan tadi ini Kak Jaya ya, terkait dengan tema dan effort yang aku peroleh selama 3 tahun berturut-turut sama memperoleh hibah, tentunya sangat sinkron nih, sangat linear banget dengan kondisi saat itu dan saat ini, karena saat ini juga masih berkecimpung dalam dunia PKM, di mana tentunya di dalam tim itu sangat normal yang namanya stres. Nah, jadi selama 3 tahun itu bagaimana cara saya dan cara tim untuk tetap mengcoping itu semua menjadi lebih baik lagi. Dan alhamdulillah tahun kemarin sempat lolos ke kancah nasional, yakni Pekan Mahasiswa Nasional. Dan berkat itu semua, berkat stres, berkat semangat yang diberikan oleh tim, dukungan-dukungan semua, nah tentunya stres itu akan bisa kami redahkan. Gitu, tentunya. Jadi sangat relate sih untuk dibahas pada topik kali ini, Kak. Jadi antara stres yang kakak alami dengan perolehan yang kakak terima dari 3 tahun berturut-turut menerima dana hibah tersebut, ada hubungan yang linear ya, Kak? Terdapat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terus, mengapa sih Kak menurut kakak Rafli sendiri, mengapa mahasiswa mengalami yang namanya stres akademik? Kalau dari Kak Rafli sendiri, seperti apa, Kak? Oke, kalau pandangan saya sendiri berdasarkan literatur-literatur yang saya sudah baca, para ahli itu menyatakan juga nih Kak, bahwa ternyata stres akademik itu merupakan respon yang tentunya diperoleh oleh individu, di mana adanya tuntutan yang membuat individu itu mengalami suatu kecemasan nih Kak. Nah, sehingga dari stres tersebut muncul adanya ketidakseimbangan antara lingkungan dan sumber daya aktualnya. Nah, sehingga itu menyebabkan adanya kecemasan, kecenderungan untuk mundur dari motivasi-motivasi tersebut. Jadi mahasiswa sangat normal dan sangat sering dikatakan adanya stres akademik. Bahkan yang aku tahu sendiri sih, sebelum kita memilih jurusan itu di peralihan SMA dan masa-masa kuliah, kita juga dapat menjadi stres. Apakah kita harus memilih jurusan ini, kampus ini, dan beberapa pilihan pada saat itu. Jadi sudah cukup normal dialami oleh pelajar atau mahasiswa atau remaja. Kalau Kak Jaya sendiri setuju nggak dengan pernyataan ini? Kalau aku sendiri setuju banget sih dengan pernyataan Kak Rafli, karena sepengetahuan aku stres akademik ini berkaitan dengan bagaimana kita dituntut akan tuntutan tersebut. Misalnya dari dosen nih, kita dikasih tugas, terus tugasnya itu berat tapi tidak sesuai dengan kemampuan kita, dan kebetulan ada teman-teman yang usahanya dan memang tingkat kemampuannya itu lebih daripada kita. Disitulah terkadang muncul insecurity, muncul kecemasan, dan berakibat pada stres akademik. Kalau itu dari aku sendiri, Kak. Nah, baik, betul banget nih Kak. Oh iya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. Apakah menurut Kak Rafli ada tips untuk mengurangi stres akademik? Kalau dari Kak sendiri secara personal, gimana sih caranya Kakak mengurangi stres akademik yang Kakak alami? Oke, kalau aku sendiri sih bagaimana mengcoping stres itu dari sejak mulai kita ambil dari PKM ya. Dari PKM itu tentunya banyak banget stres yang dihadapi. Apalagi sebagai ketua tim, banyak banget yang dipikul, stres anggota, stres dari mana. Jadi ada juga kuliah yang harus jalan, ada juga organisasi yang harus jalan. Jadi pada saat itu beruntung banget punya lingkungan yang positif, punya vibes yang positif. Jadi
untuk membangkitkan kembali dan menghilangkan stresor itu cukup cepat. Dan ini ada juga satu kunci tuh yang namanya healing. Nah, healing juga bisa menjadi metode tuh, menjadi metode pencegahan dari stres akademik. Itu dari Kak Rafli. Healing katanya Kak Rafli. Jadi salah satu metode yang bisa digunakan individu atau personal seseorang adalah healing. Dan aku setuju banget nih juga dengan Kak Rafli. Healing itu terkadang teman-teman tidak kita sadari sudah kita lakukan. Misalnya nih, teman-teman punya kebiasaan jalan-jalan sendiri, mungkin itu adalah salah satu bentuk healing. Dan terkadang teman-teman tidak sadari yang harus teman-teman lakukan adalah tidak perlu mendengarkan perkataan orang lain. Nah, Betul nggak, Kak Rafli? betul banget Kak. Tapi yang sempat aku lakuin juga itu ada mengerjakan sesuatu, misalnya mengerjakan sesuatu di tempat yang nyaman. Nah, jadi sekalian healing, sekalian mengerjakan suatu project, jadi berbarengan tuh selesainya. Jadi manajemen waktunya menjadi lebih efisien. Nah, gitu. Wah, dari diceritakan Kak Rafli multifungsi sekali healingnya teman-teman. Sembari healing juga bisa melakukan hal-hal produktif, jadi bakal bisa ditiru nih mungkin teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Stres akademik kan selalu identik dengan fenomena mahasiswa. Oke. Dan apakah mahasiswa ini pernah tidak Kak? Kira-kira menurut Kak Rafli, mahasiswa tidak mengalami yang namanya stres akademik? Kalau menurut aku sih sendiri, semuanya pasti pernah mengalami stres. Nggak ada sih yang menurut aku tidak pernah mengalami stres, karena ada tuntutan, ada kendala masing-masing tiap individu kan Kak. Jadi masing-masing itu memiliki stresnya, baik itu tingkat rendah, tingkat sedang, dan tingkat tinggi. Jadi masing-masing pasti memiliki stres. Ya gitu Kak. Jadi kamu mahasiswa pasti pernah stres dong ya. Karena Rafli pernah stres, aku pernah stres, teman-teman yang mahasiswa di rumah juga pernah stres. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasanya nih Kak, seperti apa bentuk konkret stres mahasiswa yang dialami? Oke, kalau bentuknya sendiri itu, kalau menurut yang aku tangkap itu ada beberapa hal, yakni dari faktor internal mungkin. Nah, di mana faktor internalnya tersebut berdampak pada kepribadiannya. Nah, dari kepribadian itu kan ada dua tuh, yang kepribadiannya tiap orang. Ada yang optimis, ada yang pesimis tuh. Nah, jadi ketika individu tersebut mempunyai kepribadian jenis yang optimis, maka ia cenderung dapat menangani stresnya. Kalau dia pesimis, maka ia cenderung akan memikul stres tersebut dan akan berdampak tuh pada beberapa aspek. Nah, tentunya juga ada faktor eksternal ya. Jadi faktor eksternal misalnya dukungan dari adanya tuntutan dari keluarga terhadap akademiknya, harus cepat-cepat lulus, harus memperoleh IP yang bagus. Nah, itu yang menjadi beban tuh anak akademik. Terlebih lagi ada tuntutan dari studi, sambil berorganisasi, dia juga mengerjakan tugas-tugas mata kuliah, apalagi dia tumpuk tuh. Dia jadi burnout, jadi prokrastinasi jadinya. Jadi stres tersebut yang mempengaruhi beberapa individu untuk tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan ia cemas akan hal tersebut Kak. Jadi kesimpulan dari Kak Rafli, ada nih stres yang dari internal juga eksternal. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Aku mau nanya nih sebelumnya dengan Kak Rafli. Kak Rafli udah semester berapa Kak? Kalau sekarang sih sudah semester 7 Kak. Semester 7 dan aku semester 5. Antara aku dan Kak Rafli ini adalah mahasiswa yang merangkak ke semester akhir. Nice. Maka dari itu aku mau bertanya nih Kak, apakah kan Kak Rafli udah mengalami nih yang namanya masa-masa maba dan udah merangkak ke semester akhir, pula juga dengan aku. Jadi aku mau bertanya nih Kak, emangnya ada perbedaan antara stres akademik mahasiswa baru dengan mahasiswa tingkat akhir? Oke, tentunya tiap fase perjalanan kehidupan kemahasiswaan itu mempunyai masing-masing jenis tipe stresnya. Nah, yang pertama misalnya pada fase maba yang saat itu aku alamin, bagaimana cara beradaptasi di kampus, bagaimana cara menemukan teman-teman yang sevisi dengan kita, bagaimana cara menemukan passion belajar kita. Nah, di situ yang menjadi kecemasan pada awalnya. Nah, tapi sering berjalannya waktu di semester 2, semester 3 itu kita sudah menemukan nih, kalau kita survive kan, kalau kita aware dan kita sendiri sadar bahwa kita memiliki passion ke sini. Nah, jadi
sering berjalan waktu ada lagi tantangan tuh, di mana tingkat level belajar lebih sulit lagi, di situ lagi kecemasannya, stresnya. Kecemasan, ada praktek dan praktek lapangan lah segala macam. Jadi beda-beda tiap semester. Apalagi kalau sekarang nih masa semester akhir. Semester akhir itu masa-masa fase stres juga, di mana kita ingin menyelesaikan tepat waktu atau perlahan saja. Nah, di situ tingkat stresnya. Ada teman kita yang sudah seminar segala macam, kita masih tinggal, masih memikirkan bagaimana cara menyelesaikan ini. Jadi semua memiliki fase stresnya masing-masing di tiap jenjang tuh, Kak. Jadi kesimpulannya bahwa perbedaan mahasiswa baru dengan mahasiswa akhir di tingkat stresnya ini adalah ketika kalau kita mahasiswa baru lebih kepada bagaimana kita berinteraksi dan beradaptasi ya Kak. Kalau mahasiswa akhir itu lebih kepada tuntutan sosialisasi dan menyelesaikan tugas kita sebagai mahasiswa. Benar sekali Kak? Betul banget, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah, gak bosan kan nonton aku dengan Kak Rafli? Jangan bosan dong. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Kemarin nih Kak, kita udah membahas di podcast Nalar sebelumnya antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Oke. Dan kalau aku lihat, Kak Rafli ini sepertinya termasuk mahasiswa kura-kura. Maka dari itu aku tertarik untuk menanyakan, lebih stres mana sih Kak? Mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kura-kura kalau menurut pandangan Kak Rafli sendiri? Oke, semuanya memiliki porsi berbeda-beda sih antara itu. Tapi lebih berat ke nggak bisa diukur sih kalau beratnya, karena yang aku alamin dari teman-teman dari lingkungan, ada teman-teman kita tuh yang suka berorganisasi, ada yang cuma suka akademiknya aja. Jadi yang aku lihat tuh semuanya memiliki porsi stres masing-masing antara kupu-kupu dan mahasiswa yang suka kuliah pulang dan suka berorganisasi. Nah, kalau aku sendiri yang kura-kura tuh, yang tipe kura-kura lebih stresnya cukup banyak juga, banyak. Tapi kita memiliki dukungan sosial dari teman-teman kita berorganisasi, misalnya kita memperoleh dukungan dari luar. Kalau minusnya dan dia tapi kalau kupu-kupu minusnya dia tidak memiliki interaksi dari luar tuh. Dia tidak memiliki dukungan dari luar. Jadi dia hanya bisa memendam dirinya sendiri, healing sendiri gitu, atau cek konten inspiring. Jadi gitu cara-cara tingkat stresnya. Tapi yang perlu diingat teman-teman bahwa tidak ada yang salah sih antara mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura, karena memiliki tingkat kenyamanannya masing-masing. Ada yang nyaman berorganisasi, ada yang nyaman hanya di bidang akademiknya. Jadi teman-teman harus bagaimana memaksimalkan pilihan kalian dari sejak awal. Jadi supaya stres yang dialami juga tidak cenderung tinggi gitu. Jadi asikin aja sih. Asikin aja kan ini teman-teman. Jadi punya porsi masing-masing nih antara kupu-kupu dan kura-kura kalau kita mempertanyakan mengenai stres akademiknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Apa yang membedakan stres akademik lainnya? Apa yang membedakan antara stres akademik yang dialami mahasiswa dengan stres yang lainnya? Kalau aku kasih skala antara 1 sampai 10, seberapa berat sih ini stres akademik kalau menurut Kak Rafli sendiri? 1 sampai 10 ya? Ya. Sampai 10 yang saat ini aku alamin itu 8 sih. 8, karena di samping kita ingin menyelesaikan kewajiban kita sebagai mahasiswa, ada juga tuh yang kita lagi persiapin, misalnya ikut event, jadi stresnya jadi nambah. Jadi seperti yang aku alami sekarang sih Kak. Wah, penerima hibah 3 tahun berturut-turut, juga Kadif di divisi Puspit, organisasi akademik sudah berbentrokan dan masih mengatakan 8. Wah banget nih teman-teman. Teman-teman harus contoh Kak Rafli ya teman-teman. Aku juga ini bakal contoh Kak Rafli. Ayo kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tanpa berpanjang lebar nih teman-teman. Aku mau nanya sama Kak Rafli nih. Hal unik apa atau hikmah apa yang diperoleh dari stres akademik? Lebih mengarah kemana nih Kak? Positif atau negatif? Oke, kalau yang aku dari kejadian dari pengalaman sebelumnya kan banyak tuh yang menjadi stres beberapa peristiwa. Jadi karena aku tipe yang orang yang mengambil positifnya. Ya. Nah,
baiknya saya adalah orang yang mengambil tipe positifnya, jadi tidak terlalu bawa stres gitu. Jadinya banyak hal yang memberikan manfaat bagi diri saya hari ini. Misalnya bagaimana manajemen waktu supaya tidak menumpuk tuh pekerjaan, supaya stresnya ya menjadi reda atau stabil, lebih stabil. Bagaimana cara mengelola diri, bagaimana cara asertif jika misalnya kan ada ajakan tuh nongkrong dan lain-lain. Jadi kita bisa asertif bagaimana, karena waktu menjadi boros, diri menjadi kurang terkontrol. Nah, jika hal tersebut aku biarin, maka stres itu akan terus muncul tuh, terus bertambah menjadikan kita menjadi cemas. Jadi saat ini aku sudah bisa mengambil posisi positifnya sih dari stres tersebut. Oh, jadi Kak Rafli ini lebih memandang stres akademik sebagai sesuatu yang positif nih, teman-teman. Jadi kita harus ngikutin Kak Rafli nih, stres itu bukan hal yang negatif ya teman-teman, tetapi hal yang positif. Terakhir nih pertanyaan dari aku Kak, gimana sih untuk menguatkan mental kita dan mental teman-teman di rumah yang mengalami stres akademik Kak, kalau dari Kak Rafli sendiri? Bagi tips dong Kak, baik aku dan teman-teman di rumah pasti penasaran kan? Bagi tipsnya itu cukup panjang untuk menemukan kenyamanannya itu. Jadi pada saat itu circle pertemanan memang sudah kecil di bangku perkuliahan, hanya 3-4 orang yang aku sudah pilih sih yang teman-teman yang lingkungan yang vibe positif, yang bisa dukung aku secara akademik maupun secara personal. Jadi cukup dipersiapin dari awal. Oke, jadi teman-teman, mumpung masih kalian yang merasa masih berada di lingkungan yang toksik atau yang masih kurang seret nih dengan circle-nya, kalian bisa keluar dari zona tersebut. Carilah lingkungan yang bisa memberikan dukungan, baik itu dukungan berupa akademik maupun di bagian personal. Karena mental health itu akan terus-menerus muncul loh dari pondasi-pondasi tersebut, dukungan-dukungan teman sebaya, dukungan-dukungan keluarga yang positif. Maka disitulah ada kesehatan mental yang baik dari seseorang tersebut. Nah, itu Kak. Itu kalau dari Kak Rafli yang bisa aku tangkap nih, kesimpulannya adalah bahwa kita harus selektif dalam memilih lingkungan kita, baik lingkungan pertemanan juga lingkungan di kampus. Gitu kan Kakak? Gitu banget Kak. Oke, teman-teman, sudah habis pertanyaannya. Kalaupun teman-teman punya pertanyaan, nggak apa-apa kirimin DM di Instagram kami. Aku Jaya Lestari dan aku Kak Rafli. pamit undur diri. Bye-bye.